Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa menikmati indahnya ajaran Islam. Mudah-mudahan Ramadan tahun 1441 Hijriah di tengah mewabahnya COVID-19 ini, harapan kita dapat menghadirkan kelembutan, kesejahteraan dan kedamaian. Amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Ramadan merupakan instrumen, sarana yang Allah berikan pada kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dan puncak kualitas hidup itu kita kenal dengan takwa. Dan takwa inilah yang menjadi tujuan utama daripada disyariatkannya puasa Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, jika sarana Ramadan ini tidak kita maksimalkan, maka Ramadan ini tidak akan memberikan kesan apa-apa. Maka Ramadan sebagai sarana yang Allah siapkan pada kita, hendaknya kita optimalkan dengan berbagai macam ibadah, sehingga Ramadan ini memberikan kita manfaat yang sebesar-besarnya. Di dalam ibadah puasa, yang mendapatkan atau pengalaman rasa haus, rasa lapar adalah fisik kita, tetapi sesungguhnya yang ingin Allah latih adalah jiwa kita. Maka mereka yang berpuasa berhasil menahan lapar dan dahaga secara fisik, belum tentu berhasil dalam latihan jiwa. Maka kemudian di dalam Al-Quran ada beberapa tanda-tanda apakah puasa seseorang itu diterima atau tidak. Maka indikator ini dapat kita jadikan rujukan. Semakin seseorang itu mendekati indikator tanda-tanda ini, maka semakin mendekati keberhasilan. Tetapi semakin jauh dari tanda-tanda ini, maka semakin jauh pula dari keberhasilan. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Imran 134-135 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ada 4 ciri tanda-tanda orang yang bertakwa sebagai tujuan utama kita berpuasa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wadh dharra, mereka yang mau menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam kondisi sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidz, mereka yang mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan mau mengikhlaskan, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan ketika mereka melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, maka dia segera ingat pada Allah dan memohon ampun kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari surah Al-Imran 134-135 ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada 4 kriteria atau ciri bahwa puasa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina
yunfiquna fis sarra wa dharra, yaitu mau menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan berkecukupan atau dalam kondisi sempit. Jadi puasa Ramadan ini merupakan bulan latihan bagi kita untuk melatih sikap kedermawanan, sikap berbagi kepada sesama, terutama pada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan kedermawanan ini bisa dilatih, bukan karena keturunan. Jadi dengan bulan Ramadan ini kita jadikan latihan untuk bersikap empati, memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan berbagi kepada sesama. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Maka disebutkan di dalam hadis disebutkan afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah di bulan Ramadan. Satu contoh misalnya, ketika kita mau memberi bukan pada orang yang berpuasa, maka pahalanya luar biasa. Maka Allah ganjar dia seperti pahala orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Siapa yang memberikan bukan pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, walaupun bukan yang kita berikan itu hanya sebiji kurma atau seteguk air, jadi sebiji kurma itu bisa memberikan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi bukan bijinya, ya kurmanya itu. Jadi diberikan kurma kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Misalnya di bulan suci Ramadan ini, dalam satu hari kita bisa memberi 10 orang berbuka, maka dalam satu hari seperti berpuasa 11 hari. Satu puasa dirinya dan 10 puasa orang-orang yang beri bukaan. Misalnya kalau punya uang 10.000 dibelikan bakwan, pisang goreng, lalu diberikan pada 10 orang yang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala dari 10 orang yang berpuasa itu. Inilah luar biasanya bersedekah di bulan Ramadan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Disebutkan bahwa Rasulullah ketika Ramadan, kedermawanan beliau lebih kencang daripada angin. Ketika kita rasakan pagi ini angin sepoi-sepoi yang menerpa kita dengan kesejukan, maka seperti itulah Rasulullah bahkan lebih kencang dari angin yang sepoi-sepoi itu. Bahkan di dalam kitab Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, disebutkan bahwa ketika Rasulullah masih ada sisa uang di dalam sakunya, dari pagi sampai menjelang malam, sampai malam masih ada sisa uang di sakunya, Rasulullah kepikiran, ini untuk siapa lagi yang mau disedekahkan? Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah bulan Ramadan melatih sikap kedermawan kita. Maka ketika selama Ramadan dan seusai Ramadan kita lebih dermawan dari sebelumnya, maka itu tanda kalau puasanya diterima. Dan kedermawanan ini tidak ditentukan oleh seberapa besar nominalnya. Yang Allah nilai adalah kesungguhan untuk bersedekah. Bisa jadi sedekahnya orang miskin itu lebih bermutu, lebih berkualitas dari sedekahnya orang kaya. Jadi kalau orang miskin bersedekah misalnya 10.000, orang kaya bersedekah 100.000, bisa jadi kualitas sedekahnya orang miskin tadi itu lebih berkualitas. Karena 10.000 bagi orang miskin itu hasil kerja seharian bisa jadi. Tetapi 100.000 bagi orang kaya itu hanya serpihan dari seluruh harta yang dia miliki. Maka kaum muslimin rahimakumullah, bersedekah tidak ditentukan seberapa besar nominal yang kita bagi, tetapi tergantung kesungguhan dan keikhlasan kita di dalam memberi dan berbagi.
Itu pertama, kaum muslimin rahimakumullah, tanda seseorang diterima puasanya adalah orang yang memiliki sikap kedermawanan baik selama Ramadan maupun setelah Ramadan, atau yang ketika sebelum Ramadan dia adalah orang yang pelit, orang yang kikir, tetapi karena diterima puasanya maka kemudian dia menjadi orang yang tidak kikir lagi, mau berbagi dengan sesama. Kaum muslimin rahimakumullah, ciri tanda puasa seorang itu diterima yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ini Ramadan adalah bulan menahan diri, maka ini satu yang tepat bagi kita untuk melatih kecerdasan emosi kita. Artinya untuk tidak lagi suka marah-marah. Maka ketika orang yang sebelum Ramadan adalah seorang yang pemarah, tetapi karena dia sukses di dalam puasa Ramadan, dia menjadi orang yang ramah. Bisa jadi wal kadhiminal ghaidh di sini tafsirannya adalah orang yang sebetulnya mampu marah, tetapi dia mampu memanage, mengelola emosinya, lalu menjadi orang yang sabar. Inilah relevansi keterkaitan antara menahan amarah dengan Ramadan yang sesungguhnya memiliki makna yang sama, yaitu menahan diri. Begitu pula sabar, menahan diri, menahan kata-kata dari kata-kata yang kotor, yang kasar, yang menyakitkan, juga menahan anggota tubuh kita dari hal-hal yang menjurus kepada kerusakan. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan merupakan latihan bagaimana kita untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri, memanage emosi kita secara cerdas, dari pemarah menjadi peramah, menjadi orang yang arif dan bijak. Kemudian tanda yang ketiga, ciri bahwa puasa seseorang itu diterima adalah wal afina anin nas. Mereka orang-orang yang mau mengikhlaskan kesalahan orang lain. Jadi tidak memelihara sikap dendam. Walaupun secara psikologis memaafkan itu jauh lebih berat daripada meminta maaf. Kalau meminta maaf itu gampang, karena dia merasa bersalah lalu konsekuensinya dia minta maaf. Tetapi memberikan maaf jauh lebih berat, karena posisi dia dalam keadaan benar. Mau enggak dia mengikhlaskan kesalahan sesama? Mau enggak dia menghalalkan dosa-dosa orang lain yang pernah mendolimi dia? Maka inilah Ramadan, bagaimana kita mau berlatih mengalahkan diri kita untuk bisa menjadi orang-orang yang mau memaafkan, menjadi orang-orang yang memiliki lapang dada, jiwa kesatria untuk mengikhlaskan kesalahan orang lain. Salah satu tips supaya kita mudah mengikhlaskan kesalahan orang lain, bahwa ketika kita menolak permohonan maaf orang lain, betapa sakitnya dia, betapa kecewanya dia. Begitu pula kita, ketika kita minta maaf kepada saudara kita, lalu dia menolak permohonan maaf kita, sungguh menyakitkan, sungguh mengecewakan. Maka ikhlaskanlah kesalahan orang lain, tidak memelihara sikap jengkel. Sesungguhnya kalau kita masih memelihara sikap jengkel, dibawa kemana-mana, hidup terasa sempit, dada terasa sesak, maka ikhlaskan, hidup menjadi plong. Maka salah satu instrumen yang dapat kita latih di bulan Ramadan, bagaimana memanage diri kita menjadi orang-orang yang memaafkan, mengikhlaskan, bahwa kita sadar betul bahwa ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya di saat yang sama kita juga punya kesalahan pada orang lain. Maka disinilah puasa melatih diri kita sebagai umat Muhammad SAW menjadi orang yang pemaaf, memaafkan, mengikhlaskan, menghalalkan kesalahan orang lain. Dan itu ganjarannya luar biasa ketika kita lakukan di dunia ini. Kalau kita tidak memaafkan di dunia, maka kita hanya mendapat ganjaran satu di akhirat. Tetapi kalau mengikhlaskan, menghalalkan kesalahan saudara kita di dunia, maka pahalanya luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, tanda yang keempat
bahwa puasa seseorang itu diterima atau tidak, yaitu ketika dia melakukan dosa atau melakukan kedzaliman kepada dirinya sendiri, maka dia segera ingat, tidak hanyut terlena di dalam dosa-dosa tanpa kesadaran, tetapi orang yang puasanya diterima, maka ketika dia melakukan satu perbuatan dosa, maka Allah segera mengingatkan dia. Itulah ciri-ciri orang yang kalau puasanya diterima. Dan kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Imran 135 yang saya bacakan tadi, ada dua perbuatan dosa. Pertama adalah fahisyah atau perbuatan keji, yaitu perbuatan dosa yang memiliki dampak luas secara masif, secara sosial. Misalnya berzina, mencuri, membunuh, melakukan tindakan-tindakan koruptif. Ini adalah perbuatan-perbuatan keji, fahisyah yang memiliki dampak sosial yang luar biasa. Kemudian perbuatan dosa yang kedua adalah perbuatan zalim kepada dirinya sendiri, yaitu perbuatan dosa yang tidak memiliki dampak yang luas kecuali kepada dirinya sendiri, seperti orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, dia punya kemampuan haji, tidak mau haji. Ini adalah perbuatan zalim kepada dirinya sendiri. Dia diperintahkan untuk sholat, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Dia diperintahkan untuk puasa, tapi dia tidak mau menjalankannya. Dia diperintahkan untuk haji, padahal dia mampu tapi dia malas, atau dia kikir untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dana haji misalnya. Maka ini adalah termasuk zalim kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan, diberikan anugerah kesehatan, kekuatan, tetapi dia tidak mensyukuri dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka ciri orang yang diterima puasanya adalah ketika tergelincir kepada satu perbuatan dosa sekecil apapun, dia segera ingat, lalu kemudian dia memohon ampun, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat ada orang ketika berbuat dosa, zalim kepada dirinya sendiri, lalu nggak sadar-sadar, maka selama ini puasanya sia-sia, tidak mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan dalam keberkahan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah beberapa indikator apakah puasa seseorang itu diterima atau tidak. Ini kita jadikan barometer. Kita bisa mengukur diri kita apakah puasa kita itu diterima atau tidak, yaitu dari 4 indikator ini. Dan sesungguhnya dari 4 kriteria, ciri-ciri orang yang diterima puasanya itu sesungguhnya adalah bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri, bagaimana kita menaklukkan hawa nafsu kita ini, yaitu ketika pertama adalah orang-orang yang mau berinfak, bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya, walaupun harta itu sangat dia cintai, tapi dia mau berbagi dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya pelit jadi dermawan, yang sebelumnya dermawan lebih dermawan lagi, maka sesungguhnya puasa orang seperti itu adalah puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mau menahan emosinya, menahan amarahnya. Ketika dia mampu marah, tetapi dia bisa menahan emosinya. Karena apa? Karena puasanya selama ini diterima. Dan di dalam Islam, seorang pemberani adalah bukan orang yang menang dalam duel perkelahian, tapi orang yang sebetulnya dia mampu marah, tetapi dia bisa menahan amarahnya. Dan orang yang seperti ini bisa jadi karena memang puasanya selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
orang yang diterima puasanya adalah orang-orang yang mau menghalalkan kesalahan orang lain dan sesungguhnya mengikhlaskan dosa-dosa saudara-saudara kita, itu ganjarannya luar biasa. Dan harapan kita dengan Ramadan ini melatih diri kita menjadi orang-orang yang berlapang dada, berjiwa kesatria, mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, bahwa orang yang diterima puasanya adalah ketika dia melakukan satu perbuatan dosa, baik itu berdampak secara masif secara sosial maupun dalam kerangka dolim kepada dirinya sendiri, dia setelah ingat, beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, 4 kriteria yang merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa sebagai tujuan utama yang ingin kita raih dari puasa Ramadan ini, agar kiranya supaya apa yang kita lakukan di bulan suci ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, memenuhi kriterianya yang 4 tadi, dan dengan ketakwaan itulah dapat mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.